Ya palsu aja itu sudah apa namanya, sudah satu hal yang Ya, yang apa namanya, yang penting dalam arti kata, ya jangan dilanjutkan. Tapi persoalannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami tampilkan wawancara Raden Dibyo dan Profesor Dr. Anhar Gonggong. Ini bercerita tentang sejarah, tentunya sejarah bangsa dan bernegara kita, sejarah Nusantara, yang mana hari ini banyak sekali sejarah-sejarah bangsa, negara, sejarah-sejarah Nusantara dibelokkan oleh oknum-oknum yang di situ mengaku sebagai cucu Nabi. Ya, termasuk KRT Sumodiningrat yang dibelokkan menjadi seorang Habib dan makamnya ada 2. Lah, ini menurut penuturan Prof. Dr. Anhar Gonggong ini, memang ilmu sejarah itu mudah dibelokkan atau dipalsukan. Ya, seperti itu. Mudah. Lah, makanya tidak usah kaget seumpama ada fenomena, walaupun itu orang yang mengaku cucu Nabi. Karena indikasi membelokkan sejarah itu lebar, terbuka kan gitu loh. Begitulah. Kita dengarkan wawancara Raden Dibyo dan Prof. Dr. Anhar Gonggong ya. Silakan. terakhir kita bertemu di seminar ya Prof ya, di UIN Syarif Hidayatullah. Ya Prof, kami ingin bertanya sama Profesor juga, ingin mengeluarkan juga keresahan kami gitu Prof, dengan sejarah-sejarah yang dipalsukan Prof, kan gitu, makam-makam eyang-eyang kami yang dipalsukan. Nah, menurut Profesor ini dari segi kebangsaan itu bagaimana Prof? Monggo Prof. Iya, tentu saja istilah palsu aja itu sudah apa namanya, sudah satu hal yang apa namanya, yang penting dalam arti kata, ya jangan dilanjutkan. Tapi persoalannya begini, sejarah itu memang merupakan salah satu ilmu yang paling terbuka untuk digunakan dengan berbagai maksud. Oke. Ya. Jadi kalau ada yang memalsukan sejarah, ya contohnya yang paling jelas itu bagaimana Hitler memalsukan sejarah untuk membunuh orang Yahudi. Bagaimana orang ingin menjadi pahlawan dan memalsukan berbagai hal, baik tentang dirinya maupun tentang keluarganya. Bagi saya sebagai seorang yang belajar sejarah, ya saya cuma melihatnya ya tergantung orang mau percaya atau tidak. Iya. Seperti
berbagai hal yang pernah terjadi di kita. Sambil Ya, ngopi dan guys. itu ditulis dalam buku-buku dan sebagainya. Ya sebenarnya banyak peristiwa yang tidak seperti itu. Nah yang lucu seperti dikatakan tadi, itu terbitan resmi atau buku yang disebarkan lalu semua orang boleh baca, maka pembacanya juga harus kritis gitu. Iya. Pembacanya harus kritis, apalagi anak-anak, anak-anak kita. Nah juga pentingnya supaya kritis terhadap sejarah itu ya guru-guru sejarah harus kritis juga. Dan jangan ada semacam ketakutan atau semacam kebu untuk melakukan bahwa ini dia tidak ajarkan di depan kelas. Sambil ngopi guys. Kan itu yang harus dilakukan, karena kalau sesuatu fakta yang diragukan bahkan dianggap palsu dikemukakan di depan murid, ya gimana murid memahaminya kan? Betul. Gitu. Iya, banyak peristiwa di beberapa waktu yang lalu. Bahkan pada awal reformasi kan terjadi semacam gerakan tarik semua buku sejarah, karena dianggap berbagai peristiwa di dalamnya tidak seperti itu. Betul. Kan itu terjadi. Jadi kalau apa yang Anda temukan pemalsuan dan sebagainya, ya sebenarnya ya cara Anda untuk itu adalah misalnya kalau tadi ada sambil ngopi guys. macam gapura, makam. Nah sekarang tinggal membuktikan bahwa itu palsu. Nah caranya Anda harus berhadapan dengan fakta baru yang Anda miliki yang menunjukkan bahwa itu palsu. Dan itu Anda sampaikan ke gubernur atau yang menangani persoalan itu. Nah yang menjadi soal itu sering terjadi ya yang kita lapor itu belum tentu ngerti juga. Iya kan? Itu jadi ya dia harus diberi keterangan, diberikan sumber-sumber yang akan menunjukkan kepalsuan itu tadi. Betul. Itu yang harus dilakukan. Ya kemarin itulah penjelasan dari Profesor Dr. Anhar Gonggong terkait ilmu sejarah. Makanya hari ini banyak sekali pembelokan sejarah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku cucu Nabi. Duh, kenapa saya mengatakan oknum-oknum cucu? Karena ini faktanya memang seperti itu. Faktanya seperti itu. Mulai pendirian NU, kalau kita semuanya tahunya itu yang mendirikan NU ya Mbah Hasyim Asy'ari, tetapi versinya mereka yang mengaku cucu Nabi itu ya lain, ada Habibnya kan gitu. Tuh, terus di mata pelajaran anak-anak kita di Madrasah Aliyah Negeri kemarin di SMK ini kan banyak sekali pembelokan sejarah yang di situ itu mengarah ke para habaib, tentunya menguntungkan para habaib. Ya sama seperti kasusnya KRT Sumodiningrat yang mana itu ada makamnya itu 2, terus namanya juga 2. Ini kan jelas mereka itu
gimana ya kalau saya ngomong itu mereka itu tidak takut dosa apa ya, tidak takut dosa. Makanya seumpama dia wali, ya walinya itu akan rontok seketika itu karena bohong. Bahkan ada hadis yang menerangkan manibdanga ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun. Jadi barang siapa yang berani mengatakan bahwa ini bapaknya anaknya si Anu mamanya atau bapaknya si Anu, padahal itu bohong, wahwa ya'lamu, dan dia tahu ya, surga haram baginya. Dan di dalam riwayat lain fa'alaihi laknatullah, dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Ini hadis di Sahih Bukhari. Lah pada saat berani berperilaku seperti itu, berarti kan menentang makalah atau sabda dari baginda Rasulullah SAW. Nah, ini bahaya. Belum lagi yang membuat orang itu bingung. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo in kuntum ta'lamun. Jadi kita itu tidak boleh membuat orang bingung antara yang benar KRT Sumodingrat di Jejeran makamnya, KRT Sumodingrat Kesultanan Hamengkubuwono, atau KRT Sumodingrat Habib yang makamnya di Semarang. Ini kan buat orang itu bingung loh, bingung yang benar itu mana, kan gitu loh. Nah, ini tidak boleh. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo in kuntum ta'lamun. Jadi tidak boleh kita. Ya sudahlah, kalau memang kalian itu mengaku-ngaku ya sudahlah, legowolah. Ingat sabda baginda Rasulullah SAW dan ingat pertanggungan jawab kalian besok di yaumil akhir. Dan pembelokan sejarah ini seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Anhar Gonggong ini penting, harus kita luruskan. Bagi yang tahu wajib, kita tidak boleh menyimpan kebenaran. Kalau kita tahu punya referensinya ya kita suarakan. Tidak boleh kita menyimpan ini, tidak boleh. Harus kita publiskan, harus kita suarakan bahwa ini kebenaran loh, yang harus diketahui bersama. Itulah wawancara Raden Dibyo dan Profesor Dr. Anhar Gonggong terkait sejarah. Memang apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Anhar Gonggong, sejarah ini memang mudah dibelokkan, ilmu sejarah. Ini fakta. Dan tentunya kita harus berpegang pada sejarah yang sikoh, yang berimbang, tidak mengedepankan hawa nafsu atau golongannya. Lama ini kan kita semua tahu tokoh-tokoh sejarah kita itu dinamakan Habib, dan itu menguntungkan para Habib. Dan ini kelihatan mereka itu sangat menjunjung harkat dan martabatnya atau kehormatannya, dzurriyyahnya, keturunannya atau marganya, kan seperti itu. Bagaimana hari ini banyak sekali nama-nama tokoh menjadi bin Yahya. Ini tentunya menyita perhatian kita semua. Gitu guys. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.